Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan meneruskan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, dan kita sudah sampai di haula muskilati az-zawaj. Berikut adalah pembahasan seputar permasalahan dalam rumah tangga, dalam pernikahan ya, khususnya dalam akad pernikahan. Nara mushkilataz zawaj, mushkilataz zawaji, bukan zawaja. Nara mushkilataz zawaji tazdadu ta'qidan ma'a mururiz zamani. Faqad sya'a baina asy-syubbani fil mudunil 'amirah al-i'rad 'anil zawaj ma'a at-tabarrumi liman tazawwaja wal khawfi bin nisbati liman lam yatazawwaj. Kami melihat beberapa problem yang terjadi tentang permasalahan pernikahan, di mana muskilah atau problem ini hari demi hari itu tambah sulit ya, dan bahkan menyebar di kalangan pemuda di kota-kota yang sudah berkembang. Apa muskilah ini? Muskilah tidak ingin menikah, al-i'rad 'aniz zawaj. Ya, banyak ini terjadi, banyak orang itu tidak suka menikah. Ini kan muskilah ya, hal yang tidak bisa kita benarkan. Takut menikah ya, takut menikah, bosan katanya melihat orang yang menikah. Ini muskilah, problem, khawatir bagi yang tidak menikah. Inna hadzal amr la'ajib, ini merupakan perkara yang ajib, aneh. Wa ma min hadatsin illa walahu sabab. Nah, tidak ada satu kejadian kecuali memang ada sebabnya. Walakin tilkal asbab tahtaju fi tahliliha wal ihata bi athariha wa nataijiha wa kayfiyati ilajiha ila waqtin tawil. Akan tapi sebab-sebab orang ini tidak ingin nikah itu butuh kita teliti terlebih dahulu, dan kita harus lihat, kita cek ya, apa konsekuensinya dan bagaimana cara mencari jalan keluar dari orang-orang yang tidak ingin nikah gitu. Wala'allana nuwaffaqu insyaallah, barangkali kita diberi taufik, amin amin, oleh Allah Subhanahu wa taala, lil ilman bi ahammiha syuyu'an, untuk memberikan pengetahuan penyebab terpenting dan penyebab yang sangat menyebar di kalangan masyarakat, wa aktsaruha atharan, dan yang mempunyai dampak tinggi, wa aqrabaha ilajan, dan yang lebih mudah untuk dicarikan jalan keluar. Jadi ini terjadi muskilah di sebagian tempat. Mungkin seorang ini tidak ingin nikah ya, karena mungkin ada penyebabnya tentunya. Iya, az-zawaj itu salah cetak. Jadi yang tadi salah itu salah cetak, bukan salah dari musonib. Kalau dari musonib musonib sendiri kan tentunya tidak dikasih harokat. Ya biasalah salah seperti itu dari percetakan. Ayyuhas sadah al-kiram, wahai orang-orang yang mulia, inna zawaj mabda'u takwinil usar. Jadi beliau ini menjelaskan pentingnya pernikahan gitu, karena ada banyak problem seperti yang kita katakan tadi, banyak orang tidak ingin menikah gitu. Padahal pernikahan itu adalah awal mula dari terbentuknya keluarga, wa madarul umran, dan garis pembangunan itu semuanya diawali dari pernikahan. Nah, ketika rumah tangga kan, wa sababu numuil umam, dan pernikahan adalah sebab umat ini semakin bertambah gitu. Jadi kenapa umat ini semakin bertambah? Karena di sana ada pernikahan. Wa aunun ala nizamil hayah, dan dengan pernikahan itu dapat membantu berjalannya sistem kehidupan di muka bumi ini. Kalau tidak ada orang mah gimana kan gitu. Wa ba'ithun lil umami ilal amal, juga dengan adanya pernikahan ini akan banyak orang, generasi yang ada setelah itu untuk juga ikut andil, ikut bekerja
di situ di kehidupan ini. Wa wasilatun lihana'il aish, dan pernikahan adalah wasilah atau perantara kebahagiaan di muka bumi ini, di dunia ini. Wa sa'adatil mujtama', dan pernikahan adalah kebahagiaan untuk semua masyarakat. Kaifala, bagaimana tidak? Wa huwa qati'un li jarathimi fasadil akhlaq, bahwasanya pernikahan itu akan membunuh kuman-kuman akhlak yang rusak gitu. Maksud dari akhlak yang rusak ketika seorang itu mendekat, laki-laki misalkan mendekati seorang perempuan yang tidak halal, itu kan merupakan akhlak yang buruk. Wa mani'un lidabir syurur bainal usar, dan pernikahan itu akan mencegah terjadinya keburukan antara keluarga. Wa aunun ala siyanati syarafi wal a'rad, dan pernikahan ini membantu untuk tetap menjaga kemuliaan dan kehormatan. Wa fatihun libabil mawaddati bainan nas, dan pernikahan ini akan membuka pintu kasih sayang antara sesama. Fakam min syakhsin munfaridin fi hayatihi laisa lahu nasir, kan kita banyak temukan ada orang yang diam sendirian di rumahnya, tapi seakan-akan dia tidak punya penolong sama sekali. Tapi sahra bi asharihi azizal janib mawfural karamati mahfuzal ghaibah, ketika seseorang yang tadi yang menyendiri di rumahnya setelah berkeluarga, maka dia akan menjadi orang yang salah satu orang yang sayang satu sama lainnya, yang juga kathirul mawfurul karamah, dihormat dan dimuliakan. Dengan apa? Dengan adanya pernikahan. Wa kam tara min khamili maitil amal ishtadda bizawaji azruhu wa sara fil hayati udwan amilan nashitan li'annahu bizawajihi sya'ara biwajibatin kana ghafilan anha. Dan banyak kita ketahui ada orang-orang yang tidak punya harapan dalam hidupnya. Dengan dia menikah, dengan dia melakukan pernikahan, maka dukungan pada dia akan lebih banyak, dan dia dalam kehidupan ini akan menjadi orang yang aktif ya dan produktif. Karena dengan dia menikah, maka dia akan merasakan akan kewajiban yang dia pikul, di mana kewajiban itu dia tidak ketahui sebelumnya. Wa ta'allaqat bihi masalih muhimmah fastafadat minhu al-ummah akthar mimma istafadat dzurriyyatuhu minhu. Sehingga dengan pernikahan ini timbullah kemaslahatan yang penting. Dengan adanya kemaslahatan yang penting itu, banyak dari orang-orang yang lain yang juga mengambil faidah dari orang tersebut dengan adanya pernikahan. Wala taslu an hifdzil mar'i sihhatahu bizawaj, dan juga jangan lupa bahwasanya seorang itu akan terjaga kesehatannya dengan menikah. Fayabta'idu bihi 'aniz zina, dengan dia menikah dia akan menjauh dari perbuatan zina. Alladzi yajurru ila syarril amrad, di mana dengan melakukan perbuatan zina dia akan ditarik pada penyakit yang buruk. Kama annal mutazawwij tantazimu ma'ishatuhul hayawiyyah fayanzuru manzilahu qad umira bil abna'i wal banat. Seperti halnya juga orang yang sudah menikah, maka kehidupan sehari-harinya itu akan menjadi teratur, akan menjadi tersistem ya, karena di situ ada istri yang akan melayani gitu, akan menghormati. Ya, seperti itulah kehidupan keluarga. Beda ya antara orang-orang yang jomblo dan orang-orang yang sudah berkeluarga. Fayanzuru manzilahu qad umira bil abna, rumahnya akan banyak dengan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Fadabat fihi ruhul hayatul jadidah, maka di dalam satu keluarga kalau sudah dilakukan pernikahan itu akan menyebar kehidupan yang baru. Fayushahidu min ni'amillahi ta'ala ma yashrahu sadrahu, dia akan menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya,
di mana nikmat tersebut itu akan membuat lapang di dadanya. Wa yuqirra 'ainahu wa yamla'u ibtihajan wa surura, dan dia akan bahagia dan akan dipenuhi dengan kegembiraan dan kesenangan di dalam kehidupannya. Ya, tentunya itu semua dengan adanya pernikahan. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada hambanya itu sangatlah banyak, dan paling agungnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya adalah kepandaian dari anak-anaknya. Masya Allah, ketika sudah mempunyai anak yang luar biasa, cerdas, berbakti juga, maka itulah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Masya Allah. Wa qad iqtadatil hikmatur rabbaniyatu baqa'an nasl li islahil ard wa iqamati syariah. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki akan tetapnya keturunan seseorang untuk melakukan perbaikan di muka bumi ini, dan untuk meninggikan syariat Islam, mewujudkan syariat-syariat Islam. Wa ma'lumun anna an-nasl as-salih la yabqa illa bizawaj. Dan sudah diketahui bahwasanya keturunan yang soleh itu tidak akan ada kecuali dengan adanya pernikahan. Alladhi yatahaqqaqu bihi tahalli bil afaf. Ya, di mana dengan pernikahan tersebut itu orang akan menjaga kehormatannya dengan pernikahan. Fahuwa min ajalli wasailil fadaili wal kamal. Dan pernikahan termasuk wasilah yang mulia dan sempurna dalam mewujudkan itu semua. Wal mar'atu la tatahammalu masyaqal a'mal wal ajz fiha mashhud. Dan sudah kita ketahui bahwasanya perempuan itu tidak bisa menanggung kesulitan bekerja dan kelemahan yang kita lihat di perempuan untuk melakukan itu semua sudah kita ketahui. Fazawaju yasilu dha'fuha biquwah. Maka pernikahan itu akan menyambung kelemahan perempuan itu dengan kekuatan. Di mana laki-laki itu kuat, perempuan lemah, akan bergabung menjadi satu, dan itu dengan pernikahan, saling melengkapi. Wa yuhayyi'uha li an takuna ra'isatan ra'isata ailatin wa mudbirata mamlakatin fi rahatin wa sa'adatin wa hana. Dan ketika ada pernikahan, maka perempuan ini akan dipersiapkan untuk menjadi rais, ketua keluarga, yang mengatur apa yang ada di keluarga tersebut, ya tentunya mengatur sesuai dengan kehendak suaminya, ya, dalam kenyamanan, kebahagiaan dan kesenangan. La'anna az-zawja yakfiha matalibul hayah. Kenapa istri itu selalu di rumah? Karena suaminya sudah memberikan kecukupan pada dia apa biaya-biaya yang ada di kehidupan ini. Wa yafuzu bi rafiqatin tukhlisu lahu al-wudda wa tashmalu manzilahu bir ri'ayah wa tahmilu lahu al-hubb at-tahir. Maka dengan pernikahan, seorang laki-laki, seorang suami itu akan beruntung dengan teman yang ikhlas menemani dia, yang ikhlas dalam apa nih? Dalam cinta pada suaminya, sehingga perhatian itu akan timbul di situ, di mana seorang suami akan perhatian pada istrinya, istri pun juga seperti itu.
wa tahmilu lahu al-hubba tahir, dan istri itu akan memberikan kecintaan yang suci yang diberikan pada suaminya. Masya Allah, ini agak sulit nih nerjemah ini. Ini kayak ada sastra sedikitnya nih, sulit mah diterjemah. Idza lam takun fi manzil mar'i hurratun tudabbiruhu da'at masalihu darihi. Apabila di rumah seseorang itu tidak ada perempuan yang bisa mengaturnya, maka kemaslahatan yang ada di rumah itu akan hancur. Ada suami sendirian di rumah, ya ke sana kemari, ya gak ada barang yang beres, gak dirapikan. Biasanya yang rapi-rapi itu istri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Bihadza na'lamu anna az-zawaj silatun qawiyyatun la takhtassu biz-zawjain. Dan dari ini kita ketahui bahwasanya pernikahan itu adalah ikatan yang kuat yang tidak khusus dengan suami istri. Bal tantaddu ilal usratain. Bahkan dengan pernikahan itu juga akan berdampak pada keluarga yang lain. Fatakunu halqatan wasi'atan fi silsilati ittihadil umam. Maka dengan adanya pernikahan antara keluarga istri dan keluarga suami itu akan menyatu jadi satu. Wa dzalika lahu atharun kabir fin nusrati wal istiqlal. Apabila sudah menyatu, maka itu akan berdampak besar dalam memberikan pertolongan dan yang lainnya. Fan nufusul basyariyah allati salimat fitratuha wa ajabat da'il hikmah lam tazal tamil ila az-zawaj. Maka jiwa seorang yang normal dan merespon ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan cenderung untuk melakukan pernikahan. Wa tu'minu bi asrarihi, dan dia akan yakin akan rahasia dari adanya pernikahan. Wa nufusul lati amiyat an hikmati khaliqiha insarafat anhu, dan jiwa seorang yang buta akan hikmah pernikahan itu akan berpaling dari pernikahan. Wa dhaharat fi madharin yunziru bisu'il munqalab, dia akan ada pada suatu penampakan yang diketahui dari penampakan tersebut bahwasanya dia sudah tidak baik gitu kalau orang sudah tidak menikah. Wal asbabul lati addat ila hadzal khatar ad-dahim katsirah, dan penyebab seseorang ini tidak menikah itu sangatlah banyak. Faminha inhitatul adab, ya, merosotnya akhlak. Wa minha, di antara sebab orang ini tidak menikah adalah at-taghali fil muhuri wal israfu fil jihaz, adalah berlebih-lebihan dalam menentukan maharnya mahal, dan juga berlebih-lebihan dalam perlengkapan pernikahan, ada dekorasi, ada ini, ada itu. Jadi mahalnya perlengkapan pernikahan inilah yang menyebabkan seorang ini tidak menikah dan sulit untuk menikah. Wa muhakatul faqir lil ghani, ini juga di antara penyebab seorang ini tidak menikah adalah orang fakir meniru orang kaya, hatta yakuna mithlahu madharan. Seakan-akan orang yang fakir itu ketika membuat resepsi pernikahan dia harus sama dengan orang kaya, ya, dekorasinya harus sama dengan yang kaya. Itu yang menjadikan seorang ini tidak menikah. Wa minha taklifuz zawjat al azwaj bi matalib manziliyatin tatajawazat hadd al israf ala akhlaqin nasyiah. Para istri ini menuntut suaminya dengan tuntutan biaya yang di luar batas, berlebih-lebihan dalam perlengkapan pernikahan. Ini yang menyebabkan
orang ini tidak menikah. Wa ilaju hadzal naqas, nah untuk mengobati, mencari jalan keluar dari ini semua adalah huwa annal wajib an turabbal banat tarbiyatan diniyah. Seorang perempuan, anak perempuan harus dididik dengan didikan yang baik, yang agamis. Wa ayyan sya'na nash'atan akhlaqiyah, dan mereka itu harus tumbuh, dibesarkan dengan akhlak yang mulia. Wa yumarranu ala wadhaifil manzil, dan anak perempuan itu harus dilatih untuk melakukan tugas-tugas rumah seperti menyapu, ya, cuci piring, cuci baju. Itu anak perempuan harus dilatih. Wa wajibatil hayatil mustaqbalah, dan juga dilatih untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kehidupan di masa yang akan datang. Litu'addil mar'atu wajibatiha idza barazat lil hayati zaujiyah, agar seorang perempuan itu akan menunaikan kewajibannya ketika dia masuk di kehidupan berkeluarga. Jadi anak perempuan itu disuruh pagi-pagi itu bikin kopi itu. Nanti setelah berkeluarga dia sudah terlatih. Fatakuna mudirata manziliha, sehingga ketika dia masuki kehidupan berkeluarga, maka dia bisa mengatur rumahnya. Wa ra'iyata ailatiha, bisa mengatur keluarganya. Sa'adata zawjiha, bisa mengatur kebahagiaan suaminya. Wa fakhra ahliha, dan akan menjadi kebanggaan keluarganya. Wa amma taghali wa huwa tanafusu fil jihaz, adapun berlebih-lebihan dalam perlengkapan pernikahan, itu namanya persaingan dalam menampakkan perlengkapan pernikahan. Itu semua dilakukan imma taqlidan lil aghniya, karena meniru orang-orang kaya, wa imma tanfidzan li raghabatin nisa, dan ada kalanya untuk melaksanakan keinginan istri. Wa imma tama'an fi tharawat, atau karena tamak dalam kekayaan. Fayamna'u syabu 'aniz zawaj, sehingga dengan itu semua seorang pemuda itu enggan untuk menikah, tidak ingin menikah. Wa tabqal makhtubatu muntaziratan mutaraqibatan liman yadfa'ul ulub, sehingga perempuan ini terus menunggu, ya, mengawasi siapa nih yang bisa membayar lebih mahal. Warubama tala 'alaiha al-amad, bahkan sampai penungguannya lama. Hatta tusbiha anisan aw tumsiya baisatan, sampai dia menjadi perawan tua atau dia tidak ingin lagi untuk menikah. Asimah dia. Wal azimu fi dzalikal bala al-ajil wal ajil huwa dzalikal waliyul jahilul wafil, dan yang berdosa, yang menanggung dosa itu semua, bala yang terjadi baik ajil sekarang ataupun akan datang, itu adalah wali ini, orang tuanya, orang tua yang bodoh, yang lalai, yang dipikirkan hanya uang. Ini yang bodoh. Wa ilaju hadhil illah, dan untuk mencarikan jalan keluar dari ini semua adalah huwa taqlilul qiyamil maddiyah, harus meminimalisir biaya pernikahan. Wal iktifa fil jihaz bil yasir, ya udah ambil cukup dengan yang mudah-mudah saja, yang murah-murah saja. Ala qadril hajah, disesuaikan dengan kebutuhan. Ma'a mura'ati ahwaliz zaman, ya, disesuaikan dengan zamannya, waktunya. Wal i'rad an intiqadin nasi wa ara'ihim, dan berpaling dari kritikan orang-orang, ya, karena seperti itu ketika seorang itu melakukan resepsi pernikahan dengan cara yang sederhana, biasanya ada saja orang-orang yang mengolok-olok di belakang, mengeritik di belakang. Oh gini gitu, udah nggak usah dengerin mereka. Fa inna irda'a jami'in nas ghayatul la tudrak, karena untuk memuaskan semua orang itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai.
wa 'adamu at-tabassuri fil 'awaqibi yuaddi ila fawatil masalih wan nadam. Dan tidak melihat, tidak berpikir akibat dari sesuatu itu akan menjadikan kemaslahatan itu akan hilang dan juga akan menimbulkan penyesalan di akhirnya. Fal khalqu la yurja ijtima'u qulubihim la budda min muthnin 'alaika wa qadir. Nih, bahwasanya orang ini tidak mungkin mereka sepakat memuaskan hatimu. Kenapa? Karena di situ ada yang memujimu dan juga ada yang mengeritikmu. Ada yang tidak suka, ada yang suka. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa kam adda tanafusu fil jihaz ila ijadi mashakila wa irtikabi duyunin wa wuqu'i ma'asim. Dan banyak sekali ketika persaingan dalam mewujudkan pernikahan yang luar biasa mahal, itu akan menyebabkan muskilah, akan menyebabkan problem, yaitu diantaranya adalah irtikabud duyun, hutang yang menumpuk, sehingga mereka itu menyesal. Arafan nas ala manataijiha, orang-orang sudah tahu konsekuensi dari itu semua. Ketika berlebih-lebihan dalam perlengkapan pernikahan, maka ini hasilnya. Walakinnahum ilaiha munsakun, tapi mereka walaupun demikian tetap aja melakukan itu semua. Kenapa? Inqiyadan li sultan syahwa wal hawa wat taqlid, karena ngikuti kekuasaan hawa nafsu dan taklid buta yang tadi. Wa amma taklifuz zawjat al-azwaj madhahir at-taraf war-rafahiyah wa sunuf al-malabis wa sa'il madaniyah muhakatan lit-tabaqat ath-thariyah fa hadha huwa as-sabab li katsir min al-munaqashat wa nafaqat al-hayat az-zawjiyah. Adapun ketika istri-istri ini memaksa suaminya untuk menampakkan kemewahan saat resepsi pernikahan, untuk menampakkan kekayaan, pakaian yang itu dan ini, untuk juga menampakkan alat transportasinya, mobil pernikahannya harus seperti ini. Di mana dia lakukan itu semua karena meniru orang-orang yang kaya. Fahadha wasabab, inilah sebabnya yang akan timbul dan akan menyebabkan perselisihan dalam kehidupan berkeluarga. Ya, tentunya itu akan berdampak pada biaya dalam pernikahan itu. Fazauju qad yuti'uha in kana dha'ifal iradah, maka alhasil suami bisa saja mengikuti kemauan istrinya kalau dia tidak mempunyai kekuatan yang teguh. Fayunfidu muqtarahatiha, dia akan merespon semua permintaan dari istrinya. Fayasiru ma'aluhul faqra wal iflas. Ya, fayasiru ma'aluhu al-faqra wal iflas, sehingga akhirnya dia akan menjadi fakir, akan menjadi mampus, ya, nggak punya uang. Au yukhalifaha fatanjah ilal firaq, atau dia mengingkari itu semua, tidak mau mengikuti kemauan istrinya, sehingga dia akan sukses tapi bisa saja dia akan berpisah. Au yuqabil matalib hadhi husni siyasa wal hazm famaratan wa maratan faya'isu zawjan fi iraqin daim, atau bisa mengatur itu semua dengan cara mensiasati yang baik, dengan cara yang baik, dengan kemampuan yang teguh, kemampuan yang berani gitu. Maka bisa jadi pasangan suami istri itu tetap berkelahi gitu, karena tadi tidak memenuhi kemauan dari istrinya. Wa hadza min naqsit tahdhib, dan ini sebabnya adalah kurangnya pendidikan. Wa qillatir rusyd, kurangnya kedewasaan. Wa faqdil qanaah, tidak menerima. Jadi seorang itu harus pintar menerima apa adanya. Wa ridha bil maisur, udah ridha aja pada yang ada walaupun itu sedikit. Hadhihi haqa'iqu malmusah thabitatun kulluna nata'allam minha famata nas'a li'ilajiha. Ini adalah hakikat yang ada sekarang,
dan kita merasa tersakiti dengan itu. Kalau tidak sekarang, lalu kapan kita akan mencari jalan keluar akan itu semua? Udah, jangan berlebih-lebihan ya dalam masalah ini, dalam masalah perayaan pernikahan ini. Udah. Lina'lam anna al-i'rad 'an az-zawj qatlun li fadilatil 'afaf. Kita ketahui bahwasanya berpaling dari pernikahan ya, itu adalah membunuh pada keutamaan dan kehormatan. Wa hirmanun lil awtan min rijalid difa. Ketika seorang ini tidak menikah, maka tidak ada orang-orang yang membela negeri ini. Wa idfa'un li masabihil hayati wal waqadah. Dan tidak menikah ini akan menyebabkan lampu-lampu kehidupan ini tidak akan menyala. Fanahnu min abna'i usyaqil fadail. Maka kita ini termasuk orang-orang yang rindu akan kemuliaan. Arbabil ghairati 'alal masalihil 'ammah. Orang-orang yang sangat semangat untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Fa'alaina an nata'assa bihim, sehingga kita harus mengikuti para salafun salih wa naqtadi bi a'malihim salihah, kita ikuti pekerjaan mereka yang baik, linakuna khaira khalafin li afdali salafin, agar kita itu termasuk orang yang baik untuk pendahulu kita. Ayyuhal akhil karim, ta'ammal qawla dhi nushin wa wuddin wa badir bizzawaji tanan fakharak. Saudaraku yang mulia, pikirkanlah perkataan orang yang memberikanmu nasihat, orang yang mencintaimu. Hendaklah kamu bergegas menikah, maka kamu akan memperoleh kemuliaan dan kebanggaanmu. Wa khudh min manbitin hurrin asilin wa ammir bituqa wal khaira darak. Dan carilah istri yang baik, yang merdeka, dan makmurkanlah, penuhilah rumahmu itu dengan ketakwaan dan kebaikan. Wala taghtar bil hasna'i tazhu bi akhbathi manbitin tajlu bawarak. Dan jangan kamu tertipu dengan perempuan yang cantik yang tumbuh di tempat-tempat yang buruk. Wa taqwallahi khairuz zadi fa'mur bi dzikrillahi lailaka aw naharak. Dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bekal yang paling baik. Maka dengan berzikir pada Allah, hidupkanlah siang dan malammu. Masya Allah. Ya, ini sudah kita selesai bab muskilatuz zawaj.